Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nur Fitri Hendrayani di ISK Podcast Mengulas Secara Cerdas. Nah, teman-teman semuanya, pada kali ini kita akan membahas dengan narasumber kita yang luar biasa pada kali ini. Nah, tentang apa sih? Pasti pada penasaran ya teman-teman semuanya, yaitu mengenai tentang platform media sosial menjadi ladang penghasilan bagi seorang wanita. Nah, kita sapa-sapa dulu nih narasumber kita yang luar biasa. Halo Kak, dengan namanya siapa nih? Namaku Tania. Oke, Tania, nama lengkapnya nih? Namanya Tania Lu'lu'ata Ayadia. Nggak sulit Mbak emang. Agak sulit sih emang. Oke deh. Sapaannya Tania, Kak Tania. Oke deh. Kak Tania ini tuh kesibukannya apa aja sih? Saat ini aku kuliah, terus sebagai influencer juga, terus juga jualan juga. Oh, jualan. Itu jualannya online apa di rumah apa bagaimana? Jualannya ada store sendiri sih Kak. Oh, punya store-nya sendiri gitu ya. Milik pribadi gitu. Milik orang tua. Oh, milik orang tua berarti. Oke deh. Nah, selain kesibukannya sebagai influencer nih, apa aja? Sebagai influencer ya seperti biasa ya Mbak, bikin konten, terus review produk kayak gitu, ngerjain endorsan kayak gitu sih. Emang kayak gitu-gitu. Oke nih, kebetulan ini Kak Tania kan followersnya banyak banget nih di Instagram, ribuan ya. Udah banyak endorsan juga nih. Kira-kira itu apa saja sih endorsan produk yang harus seperti skincare atau bagaimana? Kalau endorsan aku rata-rata kayak skincare ya Mbak, seputar beauty, karena aku kan suka bikin konten beauty ya kan. Terus banyak yang beauty, tapi kadang juga ada yang food juga sih kayak gitu. Oh gitu. Selain beauty dan food itu lebih spesifik ke beauty-nya? Beauty, skincare, gitu, entusias kalau bisa. Oke. Kalau tentang fashion itu bagaimana? Kalau fashion juga kadang ada sih, kadang masuk endorsan jilbab kayak baju gitu kan. Karena aku sendiri kan suka OOTD-an ya Mbak. Gitu, terus juga kadang biasa dilirik brand gitu. Oh gitu. Nah, kalau Kak Tania ini influencer endorsan banyak, nah termasuk selebgram juga ya ternyata. Nah, itu gimana sih cerita awalnya kok bisa jadi seorang selebgram kudus gitu ya? Sebenarnya itu nggak ada pandangan ke situ ya Mbak. Aku dulu tuh tinggal ngalir aja gitu. Sebenarnya kan dulu waktu tahun 2020 aku baru ikut kayak manajemen gitu ya kan. Terus habis itu ada suatu kejadian tuh di akhir tahun, sempet akunku tuh nggak bisa kebuka dan kehack kayak gitu Mbak. Terus aku udahlah pasrah, nggak mau main IG lagi sempat itu kan. Terus pada akhirnya di awal tahun 2021 aku putusin buat IG baru, dan alhamdulillah sampai bulan Agustus ini udah sampai segini nih, sangat bersyukur banget ya Pak. Iya, alhamdulillah ya gitu. Untuk manajemen iya berarti ikut manajemen orang gitu ya. Itu luar Kudus apa orang Kudus sendiri? Kalau manajemen itu seluruh Indonesia sih, cuma yang handle itu kayaknya orang Bandungan Mbak. Oh gitu ya. Jadi kalau pengen jadi orang selebgram harus ikut manajemen si A kayak gitu ya? Apa bagaimana? Sebenarnya nggak wajib sih manajemen itu, cuma biar kita lebih terarah kayak gitu loh Mbak. Kayak ada yang ngarahin gimana apa ngatur waktu, terus ngatur feeds kayak gitu kan. Followers juga biar cepet banyak gimana gitu ya, biar dilirik banyak orang gitu ya, cepet ya. Oke deh. Kalau jadi selebgram ini tuh dukungan orang tua bagaimana? Apakah setuju atau memang jangan Mbak, gak usah kayak gitu? Alhamdulillah hingga saat ini sih orang tua itu ya dukung aku, alhamdulillah. Terus umi aku sendiri kadang malah pengen ikut eksis gak mau kalah sama anaknya sendiri ya berarti. Oke. Seru sekali ya, uminya pengen ikut kayak selebgram gitu ya. Aku kok pengen sih kayak kamu gitu. Terus responnya Kak Tania ini gimana? Oh ayo Umi ikut aja gitu, nanti bareng eksis sama saya kayak gitu, apa gimana? Iya, kadang kalau ada endorsan yang berbau kayak makanan kayak gitu, aku aja Umiku aja kayak gitu. Ayo Umi ikut endorse kayak gitu. Oh gitu ya. Ikut manajemen juga Uminya? Enggak gitu. Aku yang handle aja deh.
Terus untuk selebgram ini kan kontennya harus menarik ya. Gimana sih biar konten itu menarik? Apakah ada kayak tips and triknya buat teman-teman semuanya gitu Kak? Bikin konten menarik itu sebenarnya mudah ya Mbak. Kita harus apa ya? Harus sering-sering update aja apa yang lagi viral sekarang kayak gitu kita lakuin kayak gitu. Yang kemarin kayak apa? Bikin video 17-an gitu kayak gitu. Kita ikut aja nggak apa-apa kayak gitu. Walaupun itu ya. masih itu. Seru ya kayak gitu. Terus Kak Tania ini selain influencer selebgram pasti otomatis punya penghasilan sih. Selain apa penjualan juga di influencer punya penghasilan. Berapa sih kira-kira omsetnya itu? Kalau penghasilan dari endorsean tuh bervariatif sih Mbak, enggak terpatok gitu aja. Yang kemarin alhamdulillah bisa sekitar berapa ya? 5 jutaan ke atas sebulannya kayak gitu. Alhamdulillah ya. Oh, banyak sekali ya. Wah, tentu kalau saya pengen jadi selebgram ya, biar dapat penghasilan sendiri nih teman-teman. Amin. Aduh. Oke deh. Nah, dari selebgram ini apakah menghambat cita-cita dari Kak Tania ini? Kan saya tahu Kak Tania ini seorang mahasiswa ya. Mahasiswa di mana nih kebetulan? Di IAIN Kudus. Jurusannya apa ini Kak? Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Wah, keren itu. Menghambat cita-cita nggak? Apa memang aku pengen jarak aja pengen jadi selebgram kayak gitu? Kalau menurut aku sih jadi selebgram sama jurusan aku sekarang ini hampir berdekatan malah Mbak. Soalnya jurusan aku kan tentang apa ya, seputar kreativitas bikin konten kayak gitu kan Mbak. Iya. Kayak gitu. Udah mencapai goalsnya apa belum? Sebenarnya kalau aku nggak punya patokan pengen target apa enggak sih Mbak, semengalirnya aja. Semengalirnya gitu aja. Nah, nggak mau bercita-cita terlalu tinggi nanti kalau jatuh langsung down gitu ya. Padahal kita kan harus punya cita-cita nih. Iya sih. Tapi ini semengalirnya aja, rezekinya pasti nggak akan kemana gitu ya. Sebenarnya jadi selebgram juga nggak pernah terbayangkan di aku sih Mbak. Kan sempat waktu itu kan Instagram aku kehack kan. Iya. Ya, jadi ya udah nggak punya pikiran jadi selebgram seperti saat ini kayak gitu. Terus sampai sekarang nih suka dukanya menjadi selebgram influencer itu apa aja sih Mbak? Pernah ke kayak netizen, Mbak ini tuh kayak gini sih kayak gitu gak sih? Kalau netizen tuh pasti ada ya Mbak. Dulu waktu awal-awal ada sempat yang teror juga. Banyak sih Mbak kayak gitu. Ada yang nggak suka juga, ngapain sih kamu dandan, orang dandannya kayak gitu aja gitu kan. Ya tapi apa ya, dibikin positif aja. Mungkin itu biar aku tambah semangat lagi kayak gitu. Oke, nah influencernya ini kan di Instagram. Apakah ada media lain yang digunakan untuk menghasilkan gampangnya kayak uang gitu ya? Ada nggak? Selama ini alhamdulillah aku di TikTok, di YouTube juga ada endorsean. Alhamdulillah ya. Penghasilannya juga sama seperti di Instagram gitu ya. Rata-rata itu gabungan sih Mbak. Kayak misalnya kalau aku endorse di Instagram terus di-share di TikTok juga kayak gitu. Untuk kontennya juga beauty ya? Apa lebih ke spesifik ke apa gitu? Kalau di TikTok rata-rata beauty, terus skincare enthusiast juga, terus food kayak gitu sih kebanyakan. Waktu ngonten kan otomatis kita tahapnya kayak nge-shoot ya, foto kita, video kita, pasti otomatis bingung kontennya kayak gimana sih biar menarik teman. Itu ada pengalaman nggak sampai mood down terus bad mood, nggak jadi bikin konten, pernah nggak sih pengalaman kayak gitu Mbak? Kalau bad mood tuh sering ya. Sering. Apalagi kalau udah siap-siap ngonten tiba-tiba kayak hal sepele ya Mbak, lampu mati gitu kan, ring light nggak bisa hidup, udah itu udah lah nggak tahu mau gimana lagi gitu kan. Ya udah, padahal kadang tuh ada yang deadline-nya hari ini wajib selesai gitu kan, tapi malah ternyata keadaan nggak mendukung kita gitu. Itu yang bikin kesel sih. Selain itu ada lagi nggak sukanya gitulah? Sejauh ini aman-aman aja sih. Aman-aman aja gitu.
Nah, kalau bikin konten apalagi ini kan mahasiswa ya. Tentunya pada masa yang kudus kan lagi PPL nih. Ada kayak tabrakan nggak waktunya gitu, Kak? Alhamdulillah pas PPL ini aku udah janjian sama beberapa brand. Kalau aku tuh bisanya sekitar akhir bulan ya, berarti akhir PPL kayak gitulah. Gitu. Jadi bisa diatur kayak waktu itu bisa diatur. Alhamdulillah ya. Oke deh. Nah, gimana sih pesan untuk teman-teman semuanya kalau kita jadi influencer itu harus bagaimana, atau kita punya motivasi kepada teman-teman kita harus seperti ini loh gitu. Jadi aku mau kasih sedikit saran buat teman-teman, jangan berhenti itu sih, jangan berhenti ngonten, teruslah kreatif kayak gitu, bikin inovasi baru kayak gitu. Nggak usah takut kalau jelek, emang semuanya itu kan bertahap ya Mbak. Iya benar. Kadang bisa saja suatu saat Allah bisa ngasih hidayah pencerahan gitu ya. Ada lagi? Enggak sih, itu aja. Oke, itu aja. Oke deh, nah teman-teman, ini narasumber kita tuh luar biasa banget ya. Dia tuh influencer, juga berpenghasilan sendiri, bahkan jualan sendiri, bahkan dia tuh mahasiswa loh, bisa membagi waktunya. Nah, teman-teman semua jangan sampai lengah ya gampangannya itu, kita harus tetap semangat gitu. Tetap mengalir walaupun hati kita hati kita lagi mood down gitu ya. Nah, gini sih Mbak. Kita kan pengalamannya influencer nih, pasti kenalannya banyak. Nah, gimana sih kita kayak perkenalan awal-awalnya itu loh, kadang kan temen ini ke orangnya kayak caper gitu, ya udah dia gak usah teman sama orang ini. Pernah ngalamin kayak gitu nggak, temen yang di sosial media kayak gitu? Maksudnya aku yang nyari temen? Iya gitu, nyari temen. Oh, kalau nyari temen enggak sih Mbak. Aku di kehidupan nyata, kehidupan online pun juga berteman sama siapa aja, welcome semua kayak gitu. Nggak bedain followers, nggak bedain suku apa kayak gitu, enggak. Kalau ada yang mau dikasih bimbingan kayak pengen belajar, kadang kan ada, Mbak aku ajarin make up dong, ya udah sok datang aja ke rumah kayak gitu. Aku sih welcome aja kalau ada yang mau belajar kan. Wah seru nih, boleh ya kapan-kapan saya ke rumahnya buat diajarin gitu make up kayak gitu ya. Wah senang sekali nih kita bisa berbincang-bincang dengan narasumber kita. Oke deh, saya simpulkan bahwa di dunia ini kita tidak perlu harus memberikan inovasi, tapi kita harus sesuai dengan apa yang kita mampu gitu aja. Oke deh, sekian podcast kali ini di ISK Podcast Mengulas Cerdas. Saya Norvita Hidrayani dan narasumber kita Kak Tania pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.